Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan kelompok kami, dengan saya Siti Sarasia Gian dan juga Geo Wahyuni. Kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai transformasi afin pada bidang Euclid. Tujuan dari pembelajaran transformasi afin yang akan kami kembangkan yaitu menggunakan transformasi afin untuk mencari bayangan dari titik, garis, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan transformasi afin yang memetakan tiga titik yang segaris atau koliniasi. Yang pertama kita masuki yaitu definisi transformasi afin. Dapat didefinisikan suatu transformasi afin pada E2 adalah suatu fungsi T di E2 ke E2 yang berbentuk Tx sama dengan Ax plus B dengan X dan B di E2 dengan keterangan A itu adalah sebagai matriks invertible A ordo 2 kali 2 dan vektor B itu di E2 sehingga berlaku untuk setiap X di E2 sama dengan Tx Ax plus B, menunjukkan bahwa T E2 menuju X sama dengan Ax plus B yang merupakan vektor pada bentuk Tx sama dengan Ax plus B. Matriks A disebut bagian linier dari T dan vektor B disebut sebagai bagian dari translasi T. Dengan teorema yang membuktikannya yaitu suatu transformasi afin adalah suatu koliniasi. Dibuktikan dengan T E2 ke E2 adalah X dengan Ax plus B. Pembuktian yang pertama adalah T sebagai bijektif. Misalkan Tx sama dengan Ax plus B menjadi Y di E2, maka kita dapat memperoleh Ax sama dengan Y kurang B, sehingga X sama dengan A inverse kali Y kurang B. Jadi, untuk setiap Y di E2 terdapat X sama dengan A inverse kali Y kurang B di E2 sehingga diperoleh Tx itu sama dengan Ax plus B dengan A kali A inverse Y kurang B plus B menghasilkan Y kurang B plus B yang terbukti Y sebagai T surjektif. Kenapa hasilnya Y? Karena min B plus B itu hasilnya adalah kita dapat 0. Dengan catatan A dan A inverse itu merupakan matriks identitas yang berupa 1 0, 0 1 dan dikalikan dengan Y min B. Misalkan Tx1 sama dengan Tx2, maka kita peroleh Ax1 plus B sama dengan Ax2 plus B. Maka A dikali X1 kurang X2 sama dengan 0. Ini terjadi karena A merupakan invertible, maka A itu tidak sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X1 sama kurang X2 sama dengan 0. Dan kita peroleh X1 itu senilai dengan X2. Hal ini membuktikan bahwa T itu injektif. Bukti yang kedua, misal P dan Q sebarang titik dan T itu merupakan transformasi afin, maka kita peroleh T kali 1 kurang TP plus TQ sama dengan 1 kurang T kali TP plus TQ. Pada ruas kiri itu merupakan bentuk lain dari X atau T di elemen R. Selanjutnya kita peroleh A kali 1 kurang TP plus TQ plus B sama dengan A kali 1 kurang TP plus A kali TQ plus B sama dengan 1 kurang TAP tambah TAQ plus B menjadi 1 kurang TAP plus TAQ tambah 1 kurang TB plus B, dan kita sederhanakan lagi dia menjadi 1 kurang T kali AP plus B tambah TAQ plus B, dan diperolehlah hasil akhirnya 1 kurang T TP tambah T TQ. Ini sesuai dengan definisi di mana Tx itu merupakan Ax plus B, Tp merupakan Ap plus B, dan Tq sama dengan Aq plus B. Maka
T kali 1 kurang TP plus TQ di R sudah terbukti linier. Selanjutnya, kita akan membuktikan jika R segaris dengan P dan Q, maka TR juga segaris dengan TP dan TQ. Dapat dilihat pada gambar garis yang pertama, ada titik P dan Q, dan kita letakkan titik R itu di antara P dan Q. Dan garis yang kedua, terdapat 3 buah titik juga. Pada titik pangkal ada TP dan titik ujungnya ada TQ, dan kita letakkan di tengahnya adalah titik TR. Pada garis yang pertama kita peroleh R itu sama dengan 1 kurang TP tambah TQ. Dan pada gambar yang kedua, TR itu sama dengan 1 kurang TP plus TQ. Ini merupakan pembuktian dari kanan ke kiri, metode penghapusan. Misalkan R suatu titik yang segaris dengan TP dan TQ karena T itu merupakan surjektif. Terdapat titik R sehingga TR sama dengan R aksen. Berarti benar bahwa TP, TQ, dan TR itu adalah segaris. Dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu TP dan TQ, di mana TR itu berubah menjadi R aksen atau bisa dibuat menjadi R aksen. Dengan catatan T itu di E2 ke E2, T merupakan pemetaan yang surjektif dari E2 ke E2. TR sama dengan 1 kurang T kali TP plus TQ untuk suatu T di R. Maka didapat berdasarkan persamaan sebelumnya, yaitu persamaan T kali 1 kurang TP plus T TQ sama dengan TR. Karena T injektif, maka R itu sama dengan 1 kurang TP plus TQ. Terbukti bahwa PQR adalah segaris. Teorema selanjutnya adalah setiap koliniasi adalah transformasi afin. Ini pembuktian atau nama lainnya adalah appendix dari E. Karena berlaku bolak-balik, maka koliniasi itu disebut sebagai transformasi afin juga. Teorema selanjutnya adalah misal T transformasi afin dan L sama dengan PV suatu garis, maka TL adalah garis TP plus AV dengan A adalah bagian linier dari T. Bukti yang ketiga, misal TX sama dengan AX plus B adalah transformasi afin untuk setiap bilangan real T atau P plus TV di L, maka berlaku TP plus TV sama dengan AP plus TV plus B. Dihasilkan AP plus TAV plus B, di mana kita kelompokkan dia menjadi AP plus B plus TAV. Ini merupakan transformasi dari titik P yang diperoleh menjadi TP plus TAV. Jika untuk sebarang titik P plus TV di L, hasil transformasi afinnya adalah TP plus TAV yang terletak pada titik Q segaris dengan TL sama dengan TP plus AV. Jelas ini membuktikan bahwa TL merupakan garis karena nilai AV tidak sama dengan 0. Selanjutnya materinya adalah grup afin AF2. Grup afin AF2 itu dapat dibentuk menjadi sebuah komposisi dengan T dikomposisikan terhadap T garis. Pembuktian yang pertama, misal T dan T garis adalah transformasi afin dengan TX sama dengan AX plus B dan T garis dituliskan menjadi A garis X plus B garis. Maka T garis X menghasilkan T kali A garis X plus B garis sama dengan A kali A garis X plus B garis dan plus B. Dan hasil akhirnya adalah A garis X plus AB garis plus B. Jadi komposisi dua buah fungsi transformasi afin juga merupakan suatu transformasi. Dan yang kedua, identitas matriks A sama dengan I, dengan B sama dengan 0, dengan TX sama dengan AX plus B yang menghasilkan IX tambah 0.
dan diperoleh hasilnya adalah X atau vektor X. Yang ketiga, misal A garis sama dengan A inverse dan B inverse sama dengan min A inverse B, maka kita peroleh T garis X sama dengan A garis X plus A B garis plus B, menjadi A inverse X plus A inverse X plus A dikali min A inverse B plus B, di mana untuk yang pertama A inverse X ditambah A kali A min A inverse B itu berubah menjadi X plus min B plus B, sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah X, dan X itu merupakan transformasi afin yang mempunyai elemen identitas. Kenapa hasilnya X? Karena min B plus B itu dijumlahkan menjadi 0, maka diperoleh TI garis sama dengan I. Jadi inverse dari TX sama dengan AX plus B adalah T garis X sama dengan A inverse X dikurang A dikali min A inverse B, atau T inverse X itu menghasilkan A inverse X dikali min A inverse B. Dengan teorema himpunan AF2 semua transformasi afin dari R2 merupakan grup yang disebut grup afin dari R2. Anggota AF2 dapat direpresentasikan dengan matriks sebagai berikut. Matriks A merupakan matriks ordo 2x2 invertible yang isinya A11, A12, A21, A22, dan B itu merupakan vektor dari B1 dan B2. Jika Y sama dengan AX plus B, maka persamaannya kita peroleh Y1, Y21 sama dengan A11, A12, A21, A22, 0 dan 0 dikalikan dengan B1, B2 dan 1 dikalikan juga dengan X1, X2 dan 1. Hal ini berarti berlaku operasi komposisi dari AF2 berkorespondensi satu-satu dengan perkalian matriks 3x3 dengan Y sama dengan AX plus B. Dan diperoleh hasil akhirnya adalah Y1, Y2 sama dengan A11, A12, A21, A22 dikalikan dengan X1 dan X2 ditambahkan dengan B1, B2, maka didapat Y1 itu bernilai A11 kali X1 plus A12 X2 plus B1, dan nilai Y2 diperoleh A21 X1 ditambah A22 X2 plus B2. Jika GL3 artinya grup semua matriks invertible 3x3 dengan perkalian matriks, maka F2 adalah subgrup dari GL2 dengan T dengan matriks T itu A, B, 0 dan 1 yang merupakan ordo 3x3 dengan mencari determinan dari A11, A12, A21, A22, 0 dan 0. Kita dapat mengekspansi kolom ketiga, maka diperoleh B1 dikalikan 0 kurang B2 kali 0 ditambah 1 kali determinan A menghasilkan determinan A. Jadi kesimpulannya, elemen dari AF2 juga matriks invertible 3x3. Bisa juga dibuktikan bahwa T1 kali T2 inverse itu bersifat tertutup. Selanjutnya materinya atau contoh dari transformasi afin akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Gie Wahyuni. Kepada Gie Wahyuni saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada rekan saya Siti Sarah Siagian yang telah memaparkan materi mengenai definisi transformasi afin dan grup afin atau AF2. Nah, untuk berikutnya adalah contoh 1. Lakukan transformasi afin dari titik P 1,2 ke Q dengan matriks transformasi sebagai berikut. Penyelesaiannya,
karena kita melakukan transformasi ke titik B, maka pada matriks ada ki X, lalu ada ki Y, dan satu ini merupakan matriks identitas. Nah, lalu kita masukkan matriks transformasi yang sudah ada, yaitu min 3, 05, min 2, 12, 001. Dikalikan dengan titik P atau titik asalnya 1 dan 2, dan 1 ini merupakan identitas dari matriks tersebut. Maka dapat menghasilkan titik 82. Maka transformasi afin pada titik P ke Q adalah 8,2 dengan identitas 1. Baiklah, kita akan masuk ke contoh kedua. Perhatikan transformasi berikut di R2 atau di ruang dimensi 2. Yang pertama, T1 atau transformasi 1X dengan matriks AX ditambah vektor B, yaitu matriks A-nya 1, 3, 1, 4 dan vektor B-nya min 4 dan 2. Lalu ada transformasi 2 pada X dengan matriks AX tambah 1/2. Oke, ini AX ya. Kita ini dulu. Kita ganti dulu AX. Oke. AX. Matriks AX ditambah vektor B. Itu merupakan bentuk umum dari sebuah transformasi matriks. Lalu matriks A-nya 1, min 2, min 4 dan 8 dan vektor B-nya adalah 1 dan 2. Di sini tentukanlah aturan untuk komposisi fungsi T1, T2 dan periksalah apakah komposisi fungsi tersebut merupakan komposisi afin atau bukan. Penyelesaian. Diketahui bahwa tadi ada T1 atau transformasi 1 dan T2 atau transformasi 2 dengan metode seperti pembuktian sifat tertutup pada teorema himpunan semua transformasi afin di R2 yaitu afin 2 merupakan grup dengan operasi komposisi fungsi. Maka untuk komposisi fungsi T1, T2 memetakan titik X, Y terhadap X aksen, Y aksen. Dengan demikian dapat diselesaikan bahwa X aksen, Y aksen merupakan matriks perkalian dari matriks transformasi yang pertama lalu dikalikan dengan matriks pada transformasi yang kedua dengan titik X, Y ditambah dengan matriks A pada transformasi pertama dikali dengan vektor B pada transformasi pertama ditambah vektor B pada transformasi kedua. Nah, menghasilkan X aksen dan Y aksen dengan matriks sebagai berikut: min 11, 22, min 15, dan 30. Berdasarkan matriks tersebut, ingat, jika nilai matriks dibagi dengan 0, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse. Suatu transformasi afin terhadap matriks adalah mempunyai inverse atau transformasi inverse. Karena matriks komposisi T1, T2 tidak memiliki inverse, maka komposisi fungsi T1, T2 bukan termasuk transformasi afin. Kesimpulannya, jika salah satu matriks transformasi tidak memiliki inverse, maka dalam komposisi tersebut atau komposisi fungsi tersebut bukanlah merupakan transformasi afin.
Nah, untuk yang berikutnya adalah evaluasi. Di sini kita dapat mengerjakan atau menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut atau mengenai transformasi AFIM. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Saya, Gio Wahyuni, dan rekan saya, Siti Sahara. Kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.